Oke ya. Analisis varians atau ANOVA ya, itu biasanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan eksperimen. Eksperimen itu artinya adalah kita dengan sengaja memberikan treatment khusus kepada sampel kita gitu ya. Nah, kalau uji beda atau besok uji regresi misalnya, itu kita tidak kasih treatment. Jadi data apa adanya itu langsung kita olah. Nah, kalau ANOVA itu enggak. Jadi kita ingin dapetin data sampelnya itu gara-gara kita kasih treatment khusus gitu ya. Nah, contohnya seperti apa nanti akan kita coba. Nah, analisis varian atau ANOVA ini merupakan salah satu alat analisis untuk menguji dugaan hipotesis beda 2 atau lebih rata-rata populasi. ANOVA termasuk ke dalam kelompok statistika parametrik, sehingga data yang dianalisis itu harus berdistribusi normal. Jadi kalau datanya itu tidak lolos uji asumsi klasik, tidak berdistribusi normal, berarti tidak bisa diolah menggunakan ANOVA. Ya. Nah, analisis varian atau ANOVA itu macamnya banyak banget, saudara. Saya nggak ngerti waktu kita 1 jam nanti cukup atau enggak ya. Jadi ada ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA without interaction, two way ANOVA with interaction, kemudian ada ANCOVA, kemudian ada MANCOVA ya. MANCOVA itu ada yang with interaction dan ada yang two-way interaction. Nah, nanti kita lihatlah sampai mana. Yang pasti dan yang penting sih sudah harus bisa untuk yang ANOVA-nya dulu ya. Entah itu one way atau two way with interaction atau without interaction. Nah, sekarang mari kita buka ya datanya yang sudah saya kirimkan ke saudara. Nih, one way ANOVA. Kenapa dikatakan one way ANOVA? Karena ini merupakan uji beda dengan menggunakan satu sumber pembeda. Ya, uji beda dengan menggunakan satu sumber pembeda. Nah, sebentar, saya coba kirimkan satu lagi ya. Saya akan kirimkan PowerPoint, saudara, tunggu. Di WA Group. Nanti silakan saudara download terlebih dahulu, soalnya saya ambil dari situ. Ya. Sambil saya bukakan. Oke, ini ya. ANOVA merupakan pengujian beda lebih dari 2 rata-rata populasi dengan satu sumber perbedaan itu one way ANOVA ya. Kemudian nanti two way ANOVA itu karena ada 2 sumber pembeda ya. Nah, sumber perbedaan yang dimaksud di sini bisa misalnya kelas, tingkat pendidikan atau kondisi perlakuan dan lain-lain. Ya. Oke, saya kirimkan dulu. Saudara coba cek ini ya, sebentar, masih loading. Nah, saya lanjutkan. One way ANOVA itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang beda lebih dari 2 rata-rata populasi dengan satu sumber pembeda. Misalnya nih, pengujian dilakukan untuk hipotesis terdapat perbedaan skor tes rata-rata antara karyawan berpendidikan, ya. Berarti kan ini sumber pembedanya satu, yaitu apa? Tingkat pendidikan, ada SMU, D3 dan S1. Ya, nah itu yang dimaksud dengan one way, itu satu sumber pembeda. Nah, sekarang mari kita lihat kasusnya, saudara. Silakan saudara bisa buka atau download PowerPoint-nya di WA Group ya. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui tes kompetensi. Karyawan di perusahaan tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tingkat pendidik, 3 kelompok tingkat pendidikan, SMA, D3 dan S1. Data sudah saya sajikan di Excel, sudah bisa lihat.
Skor tes diasumsikan sudah berdistribusi normal. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata di antara tingkat pendidikan karyawan dengan alfa 5%. Ya. Nih, mari kita coba ya. Kita coba datanya. Kita olah. Oke, sebelumnya hipotesisnya ini yang diketahui di soal HO atau HA, Saudara. Terdapat perbedaan skor rata-rata. Ada yang masih ingat? Ini H0 atau HA? Coba, ini H0 atau HA, Saudara? HA. HA, kenapa Aisyah? Sebentar. Oke, HA. Betul HA, tapi kenapa HA? Karena yang ditanyakan itu yang bukan terdapat perbedaannya, Bu. Ya, yang terdapat perbedaan ya, berarti kan artinya tidak sama. Ya. Oke, Aisyah, nomornya 31454 ya. Saya catat partisipasi ya. Thank you. Oke, yuk kita sekarang coba olah pakai SPSS ya. Mari kita cek SPSS-nya. Nih ya, datanya saudara nanti kita pakai ini. Sudah saya sajikan, nanti tinggal copy aja, masukkan datanya. Aisyah, nomor berapa Aisyah? 31. Oh, nomor 454. Oke, thank you. Ya, nih ya, mari kita lakukan pengujian hipotesisnya. Silahkan sekarang saudara buka SPSS-nya. Jangan lupa hal yang pertama kalian lakukan adalah kita setting untuk variabel view-nya dulu. Oke, variabel view. Ya, mari variabel view-nya di sini kita masukkan apa tadi? Yang pertama tingkat pendidikan atau pendidikan gitu ya. Maaf, share screen-nya masih di Excel. Oh, oke, sebentar. Nah. Nah, ini ya. Kita buat coba pendidikan di variabel view-nya. Dan yang kedua adalah skor atau nilai. Nah, seperti biasa ya, pendidikan itu kan ada 3 tingkatan, sehingga di sini saya bisa kasih value. Ya. Masih ingat ya, coba value 1 itu untuk, sambil buka datanya dulu. Value 1 untuk SMA. Value 2 itu untuk D3. Value 3 itu untuk S1. Ya. Nih. Pastikan seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik data view. Nah, kita masukkan skor ya. Boleh kita masukkan skornya dulu aja. Jadi kita kopas aja ya skornya mungkin. Nih, saya mau ambil dari yang SMA dulu. Saudara boleh copy, kemudian masukkan ke SPSS.
Karena ini SMA, saya kasih value 1. Bu, punya saya kok nggak keluar itu tulisan SMA-nya. Jangan lupa saudara bisa klik view, value labelnya dicentang ya. Jadi nggak usah panik ya. View, kemudian klik value labelnya. Nah, sekarang kita copy lagi, coba skor yang kedua, itu D3. Saya masukkan di sini, D3, itu value 2. Mari kita lakukan juga untuk yang S1. Nih ya. Nih, silahkan saudara buat dulu datanya seperti ini. Ada yang belum sampai sini? Sudah semua? Oke, kalau sudah, mari saudara klik Analyze. Kemudian Compare Means, karena sebetulnya ANOVA itu adalah uji beda ya. Compare Means. Lalu pilih yang One Way ANOVA. Sekali lagi, Analyze, Compare Means, lalu One Way ANOVA. Nah, sampai sini kita masukkan untuk dependent list-nya. Kita pindahkan ke bagian dependent list-nya itu skor. Karena yang mau kita olah itu datanya kan sebenarnya skornya. Ya. Kemudian faktor pembedanya kan tadi pendidikan ya. Jadi pendidikannya kita pindahkan di bagian faktor. Sampai sini ada yang belum, saudara? Bisa ya? Nih ya. Nah, kalau sudah, saudara klik OK. Nah, maka akan muncul hasil One Way ANOVA. Nah, sampai sini silakan saudara print screen terlebih dahulu. Saudara masukkan nanti tugasnya di Word ya. Jangan lupa nama, nomor mahasiswa. Nah, itu ANOVA. Nah, sekarang mari kita lihat hasil analisis hipotesisnya. Kita mau lihat nilai mana sih yang akan digunakan. Karena hari ini kita akan banyak melakukan pengujian, maka sudah ada di PowerPoint, coba saudara lihat untuk analisis hipotesisnya. Kita tinggal lihat saja angkanya ini ambil dari mana gitu ya. Oke ya, rumusan hipotesis tadi seperti yang Mbak Aisyah bilang bahwa hipotesis yang sudah diketahui itu HA, Bu, karena terdapat rata-rata yang berbeda ya. Jadi rumusan hipotesis yang pertama H0-nya kebalikan dari HA, berarti semua rata-rata skor sama. HA-nya terdapat rata-rata skor yang berbeda. Nah, nilai kritis. Sekarang kita akan cari nilai kritisnya, 3,55.
3,55 itu dari mana sih? Nah, ini harus ada tabel uji, Saudara, ya. Harus ada lihat tabel F. Tabel F itu seperti apa? Beda dengan yang kemarin kita gunakan ya. Kalau minggu lalu itu kita pakai student tabel. Nah, kalau uji ANOVA itu kita menggunakan yang namanya tabel F ya. Mari Bu, tabel F itu seperti apa? Coba kita lihat di sini. Kalian bisa browsing di Google. Coba tabel F. Tabel F, tingkat signifikansi 5%. 5% itu 0,05 ya. Coba saudara cari tabel F 0,05. Oke. Nah ini saudara. Banyak variannya. Nah, tabel F ini kita harus tahu dulu, saudara, bahwa tingkat signifikansi yang kita gunakan itu mau 5%, 10%, atau berapa persen gitu ya. Baru kita browsing atau kita cari untuk tabel F-nya. Nah, kebetulan di soal, kalau saudara lihat, ini kan kita menggunakan tingkat signifikansi 5% ya. Nih, alfa 5%, sehingga saya menggunakan tabel F yang 5%. Nah, sekarang kita lihat DF-nya itu berapa? Di sini ketemu 2 dan 18. Mari kita lihat di output SPSS-nya. Ketemu nggak kalian? Ada DF 2 dan 18. 2 itu dari between group, 18 itu dari within group. Nih ya, DF-nya 2 dan 8. Mari kita cari nilainya berapa ya. DF 28, kemudian tingkat signifikansi ini 5%. Mari kita cari 2 dan 8. Kita cari dulu variabel satunya 2 di sini. Yang ke bawah 8. Hasilnya 4,46. Nih, saudara. Kalian kelihatan nggak ya? Sebentar, saya zoom lagi. Nih ya, ini tabel F 5%. Nih, 2 dan 8. Nih. Ketemu angka 4,46. Coba sama nggak seperti yang ada di PowerPoint? 18, Bu, bukan 8. Sorry. Thank you, Muhammad. Masih nge-lag ya, Bu Manggar kayaknya ya. Oke, sorry. 18. Oke. Ketemu 3,55. Sama nggak, Muhammad, sama PowerPoint? Sama, Bu. Sama ya. Oke, thank you. Nih ya. Sama ya. Nih. 3,55. Nah, sekarang nilai hitung F 5,056. Mari kita lihat dari mana itu nilai F 5,056. Nih. Di tabel ANOVA dengan yang sudah tadi kita olah dengan menggunakan SPSS, ada tabel F 5,056 ya. Sehingga kita bandingkan, saudara ya. Kita bandingkan dengan uji hipotesisnya. F kritis kita bandingkan dengan F hitungnya. Keputusannya F hitung itu 5,056. Ya, F kritisnya itu 3,55. F hitung lebih besar dibandingkan dengan F kritis, sehingga H0 ditolak. Oh, berarti kalau H0 ditolak, kesimpulannya adalah terdapat rata-rata skor yang berbeda antara tingkat pendidikan SMA, D3, dan S1. Paham ya? Cara yang lain, saudara. Ya, kalau tadi cara yang pertama adalah kita bandingkan nilai F hitung dan nilai F kritis. Cara yang lain adalah, ini saudara, tingkat signifikansi yang dihasilkan dari uji olah data one way ANOVA di sini itu adalah 0,18. Sorry, 0,018. Coba lebih besar atau lebih kecil dari 5%, saudara. 5% itu berapa? 0,05.
Lebih besar atau lebih kecil dari tingkat signifikansi, saudara? Lebih kecil, Bu. Ya, lebih kecil ya, Mbak Tri ya. Betul, lebih kecil. Maka kalau nilai signifikansi yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi, artinya adalah hipotesis tersebut diterima. Nah, hipotesisnya apa, Bu? Nah, tadi Mbak Esya bilang kalau yang dihipotesiskan di case yang pertama ini adalah terdapat perbedaan skor rata-rata. Ya udah, berarti hipotesis tersebut diterima. Sama kesimpulannya ya. Sama kesimpulannya dengan tadi kalau kita bandingkan F hitung dengan F kritisnya. Ya. Nah, saudara bisa lihat dari tingkat signifikansinya. Kalau tingkat signifikansi di sini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan, itu maka hipotesis diterima. Oke, itu one way ANOVA. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bisa ya? Oke. Nah, one way ANOVA sudah, sekarang kita beralih ke two way ANOVA. One way ANOVA tadi satu sumber pembedanya adalah tingkat pendidikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Two way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan beda lebih dari 2 rata-rata populasi dengan 2 sumber perbedaan. Di sini ada contoh, misalnya pengujian dilakukan untuk membandingkan skor rata-rata antar karyawan yang berpendidikan dan jenis kelamin. Jadi selain tingkat pendidikan juga kita akan teliti nih antara karyawan pria dan wanita ini seperti apa, gitu ya. Nah, contoh kasusnya ini soalnya. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui tes kompetensi. Karyawan peserta tes dibagi ke dalam 3 kelompok tingkat pendidikan, yaitu SMA, D3, dan S1. Dan 4 kelompok bagian, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, sumber pembedanya ini ada 2. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, dan sumber pembeda yang kedua di sini itu adalah kelompok bagian. Ya, ada produksi, pemasaran, dan lain-lain. Data pada tabel berikut ini adalah skor tes. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan dan jenis bagian bekerja karyawan dengan tingkat signifikansi 5%. Oke, datanya ada ya. Mari kita lakukan di SPSS. Saudara bisa lihat data di Excel. Nih ya. Nih kasusnya, mari kita lihat datanya di Excel. Two-way ANOVA, ini kita yang without interaction. Without interaction itu artinya adalah sumber pembedanya itu tidak saling berkaitan ya. Sumber pembedanya itu tidak saling berkaitan. Nih ya. Tingkat pendidikan. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata. Sama ya, ini HA. Ya, ini HA. Yang diketahui HA-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke SPSS ya datanya. Mari file, new, data. Nah, kita masuk ke variabel view dulu. Kita akan buat 3 variabel ya. Mungkin lebih mudah ini skor dulu deh. Skor pendidikan ya, skor pendidikan, lalu bawahnya adalah bagian. Skor pendidikan dan bagian. Kita masukkan ya. Kita pindahkan bagiannya. Share screen saya sudah berubah-ubah kan, saudara? Sudah, Bu. Oke. Ini ya. Kita pindahkan datanya.
Saya mau pindahkan SMA dulu. Ya, pendidikannya, oh sorry, ada yang kelupaan nih. Pendidikannya kita kasih value dulu ya, saudara. Coba, semua kembali ke variabel view dulu di sini. Saya lupa nih, value ada value-nya ya. Value 1 itu untuk SMA. Value 2 itu untuk D3. Value 3 itu untuk S1. Bagiannya juga value 1 itu untuk sebentar, pendidikannya bagian produksi. Value 2 itu untuk pemasaran. Value 3 itu untuk keuangan. Value 4 itu untuk SDM. Ya. Baru kita masukkan datanya. Ini SMA. Bagiannya, nah nanti coba saudara cocokkan ya. Kemudian kita masukkan lagi skornya yang lain. D3 sekarang saya masukkan. Kalian coba cocokkan ya. Untuk bagiannya sudah sama atau belum. Nih ya. Nih. Coba samakan datanya seperti ini. Ada yang belum sampai sini? Nah, sudah ya. Kalau sudah, mari kita klik Analyze. Kalau tadi kita pilih, coba kita sekarang pilih General Linear Model. Kalau tadi kita pakai Compare Means, One Way ANOVA. Di situ hanya ada One Way ANOVA. Karena ini two way, maka sudah pilih yang General Linear Model. Pilih Univariate. Sekali lagi, Analyze, General Linear Model, Univariate. Kita masukkan dependent variabelnya skor yang mau kita ubah. Kemudian untuk pendidikan, itu kita masukkan ke fixed factor atau sumber pembeda yang tetap ya. Kemudian bagian itu kita masukkan ke random factor. Kenapa bisa bagian yang random factor? Kalau saudara lihat datanya di sini kan, untuk setiap data kan, misalnya SMA itu ada produksi pemasaran keuangan SDM. D3 ada produksi pemasaran keuangan SDM. Jadi kan acak ya yang variabel bagiannya, sehingga di sini kita masukkan di random factor. Ingat, ini without interaction, sehingga fixed factor dan random factornya ini dipisah, saudara ya. Nah, kalau sudah, saudara tinggal klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Print screen dulu. Ya, silahkan. Jadi analyze pilih apa ya, Bu ya? Oke, analyze. Terus, bentar. Analyze. General Linear Model, Mas. Terus univariate. Sudah ketemu? Sudah, Bu, makasih. Ya, oke. Ya. Masukkan ke Word.
Nih hasilnya. Mari kita lihat mana aja sih angka yang akan kita lihat. Ya, mari. Kalau saya lihat dari tingkat signifikansinya, saya tahu mana yang diterima, mana yang enggak ya. Coba kalian juga coba menebak ya. Mari kita lihat hasil analisisnya di PowerPoint, saudara. Sudah lihat di slide, ada nggak ini analisisnya? Di slide 15, saudara. Rumusan hipotesisnya karena ada dua faktor atau ada dua variabel sehingga dibagi menjadi dua ya. H0 yang pertama itu tidak terdapat perbedaan skor terhadap perbedaan tingkat pendidikan. H0 yang kedua tidak terdapat perbedaan skor karena perbedaan bagian. Ya. HA yang pertama terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. HA yang kedua terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan pendidikan. Nah, kita masih pakai tabel F, saudara. Tingkat signifikansi yang kita pakai kan 5%, jadi masih pakai tabel yang tadi. Ya, kita lihat untuk cari nilai kritisnya, F1 di sini ketemu 5,14. Dari mana, Bu? Dari tabel F. Tabel F 5% kita sudah tahu. Nah, DF-nya berapa? Ini yang kita nggak ngerti. Coba kita lihat ya. Untuk yang F1 itu kan tadi pendidikan nih. Berarti kita lihat di sini yang pendidikan. Nih ya, sorry. Nih, yang pendidikan. Yang pendidikan di sini DF-nya 2 dan 6. Ya. Coba kita lihat ya, DF-nya itu 2 dan 6. 2 dan 6. Nih, 2 di sini. V2-nya 6. Ketemu angka 5,14. Sama nggak dengan yang PowerPoint? Sama ya. Nih, 5,14. F2-nya sekarang kita lihat, 4,76. Kita tinggal cari DF-nya, saudara. Yang kedua itu kan bagian kan. Di sini bagiannya, bagian. DF-nya itu 3 dan 6. Mari kita cari di tabel dengan DF 3 dan 6. 3 di sini, lalu 6. Ketemu 4,76. Mari kita lihat 4,76. Nah, sama ya. Itu cara mencari nilai F kritisnya. Nah, nilai hitungnya. Kita lihat nih. F1 6,548 dan F2 1,429. Oke ya, kita lihat di sini F1 berapa di sini? 6,548. Nih, F1-nya kan sumber pembedanya kan itu pendidikan ya. Sehingga di sini F hitungnya saudara ketemu lihat ya 6,548. Dan F2 itu yang sumber pembedanya bagian, F hitungnya adalah 1,429. Nah, kita sudah tahu, kita sudah lihat cari F hitungnya seperti apa. Sehingga sekarang kita lihat di sini keputusannya. F hitung yang pertama itu lebih besar dibandingkan dengan F kritisnya. 6,548 itu kan lebih besar daripada 5,14 sehingga HO ditolak. Yang diterima kan berarti HA nih. Oh, berarti terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. Nah, kita lihat F2-nya. F2 hitungnya itu kan 1,429. Ya, lebih kecil dibandingkan dengan F2 hitung dibandingkan dengan F2 kritisnya 4,76. Sehingga dia menerima HO, yaitu ternyata tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian.
Nah, kesimpulannya benar ya ini. Terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan dan tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. Kalau di logika ya masuk akal juga ya. Karena kan kalau skor tes ujian seseorang itu kan bukan berdasarkan bagiannya, tapi berdasarkan tingkat pendidikannya. Ya. Nah, kemudian cara yang lain nih, tadi saya bilang ketika saya lihat hasilnya itu saya sudah memprediksi. Pendidikan itu diterima, bagian itu ditolak hipotesisnya. Saya lihat dari tingkat signifikansinya. Nih, saudara bisa lihat dari sini sig ya, nilai signifikansi yang sumber pembedanya pendidikan itu kan 0,031. Dia kan berarti lebih kecil kan dari 0,05, berarti kan hipotesisnya diterima. Pasti yang tingkat pendidikan ini dia terdapat perbedaan skor, karena kan hipotesisnya itu. Nah, yang sumber pembedanya bagian itu kan tingkat signifikansinya dia di atas 0,05 jauh ya. Ini pasti hipotesisnya ditolak. Nah, ternyata benar ya. Tadi hasilnya adalah bahwa hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan skor karena perbedaan bagian. Oke, saudara, itu two-way ANOVA without interaction. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk with interaction? Bisa ya, saudara ya? Oke deh. Kalau bisa saya lanjutkan sekarang two-way ANOVA with interaction. Bedanya apa nih? Ya. Two-way ANOVA with interaction itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang beda lebih dari 2 rata-rata populasi dengan 2 sumber perbedaan. Dengan interaksi kedua sumber perbedaan tersebut. Jadi ada interaksi atau ada apa ya? Kayak ada hubungan antara sumber pembeda satu dengan sumber pembeda yang kedua. Mari kita lihat contoh kasusnya. Sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja karyawan melalui tes kompetensi. Karyawan di perusahaan tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok tingkat pendidikan. Berarti sumber pembeda yang pertama itu adalah pendidikan, SMA, D3, dan S1. Dan 4 kelompok bagian. Oke, bagian ini sumber pembeda yang kedua, ya, yaitu produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Data pada tabel berikut ini adalah data skor tes. Lakukan pengujian terhadap hipotesis bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan, bagian karyawan, dan interaksi antara perbedaan pendidikan dan bagian karyawan dengan tingkat signifikansi 5%. Nah ini ya. Ini sumber pembedanya itu ada interaksi, saudara ya. Nih, ciri-ciri di soalnya ini. Interaksi antara perbedaan pendidikan. Jadi kita diminta untuk melihat, menguji ada interaksi enggak antara perbedaan pendidikan dan bagian karyawan. Ini datanya. Mari kita coba olah dengan menggunakan SPSS, saudara. Datanya itu ada di Excel yang sudah saya kirimkan. Ini ya, two-way ANOVA with interaction. Oke. Kita masukkan ke SPSS. Kita coba olah ya. File new data. Ya. Kita masukkan variabel view-nya dulu sama kayak tadi ya. Skor, pendidikan, dan bagian. Pendidikan itu value-nya kita masukkan ya. 1 untuk SMA,
2 itu D3, 3 itu S1. Kemudian yang ini, yang ketiga, 1 itu untuk apa tadi? Produksi. Yang kedua itu pemasaran. Yang ketiga itu keuangan. Dan yang keempat itu adalah SDM. Oke, saya tunggu sampai sini dulu. Yang sudah bisa lanjut untuk masukkan data, saudara. Yang sudah, mari kita masukkan datanya. Ini untuk SMA dulu, saya masukkan. Ini SMA ya. Bagiannya, sudah lihat nanti, ada produksinya kan 2 ya. Kalau dilihat dari apa ya soalnya, kita bisa tahu ini with interaction atau without juga bisa dilihat dari datanya ya. Datanya kalau misalnya tingkat pendidikan itu ada sumber pembeda yang lain itu 2 gitu ya. Misalnya ini yang pendidikannya SMA bagian produksinya ada 2 nih. Kemudian yang pendidikannya SMA juga pemasarannya ada 2. Nah, ini berarti with interaction ya. Mari kita lakukan masukkan data lagi sekarang yang D3. Ini gini ya. Kemudian ini data sudah saya masukkan semua. Saya tunggu yang belum. Oke ya, sudah semua? Kalau sudah, mari kita pilih analyze. Sama kayak tadi yang two-way ANOVA without interaction. General linear model, kemudian univariate. Analyze, general linear model, univariate. Yuk, kita masukkan dependent variabelnya ini score. Nah, karena ini with interaction, maka variabel pendidikan dan bagian itu sama-sama kita masukkan di bagian fixed factor. Nah, ini yang membedakan cara menguji with interaction dengan without interaction. With interaction
bagian kan kita masukkan di random factor ya, atau salah satu variabel kita masukkan di random factor. Nah, kalau with interaction, karena kita pengen tahu juga interaksi antara pendidikan dan bagian, maka ini kita jadikan satu di bagian fixed factor-nya. Kalau sudah oke, nah ini hasilnya. Coba kita ubah deh ya. Coba kalau dilihat dari tingkat signifikansinya, mana yang diterima, mana yang tidak. Nih, coba ada yang bisa, nanti saya kasih nilai partisipasi. Nih, lihat dari kolom ini. Kalau saudara lihat di bagian source-nya, pendidikan ini berarti sumber pembeda tingkat pendidikan, bagian ini sumber pembeda tingkat sumber pembedanya bagian, pendidikan ada bintang bagian ini adalah hipotesis yang interaksi. Apakah terdapat interaksi antara pendidikan dan bagian? Coba ada yang bisa menyimpulkan dilihat dari tingkat signifikansinya? Silahkan. Sambil menunggu mungkin ada temennya yang belum. Ada yang bisa? Saya mau coba, Bu. Boleh, Amin, silahkan. Yang ditolak itu yang pendidikan, Mm-mm. diterima itu yang bagian sama yang pendidikan bintang interaksinya itu, Bu. Oke, ditolaknya ini berarti kesimpulannya apa? Yang ditolak tuh HO atau HA-nya atau hipotesisnya? Yang ditolak HO-nya. HO-nya, oke. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya berarti tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan. Katanya HO ditolak. Berarti yang diterima kan HA atau Mbak? Oh iya, Deng, Bu. Oke, benar. Mbak Amin benar. Karena tingkat signifikansinya lebih besar atau lebih kecil? Dari 5%? Lebih kecil. Ya, lebih kecil ini kan berarti HO ditolak kan? Berarti kan ya HO ditolak, yang diterima apa? HA kan? Iya, Bu. Ya, berarti skor berbeda ya kesimpulannya ya. Iya enggak? Iya. Oke, betul. Yang kedua? Yang bagian gimana yang bagian? Yang bagian itu dia menerima HO. Berarti tidak terdapat perbedaan karena tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian. Ya, betul. Karena tingkat signifikansinya lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Oke, terus? Yang satunya menerima HO. Berarti tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan bagian. Ya, betul sekali. Paham ya, Mbak Amin? Bisa ya sekarang ya? Oke, kalau di dunia apa ya, penelitian akan lebih simpel kalau kita lihat signifikansinya. Cuma saya tetap harus ajarkan untuk membandingkan nilai F-nya ya. Oke, Mbak Amin nomor berapa? 31850 ya? Iya, Bu. Oke. Thank you. Nah, itu kalau dilihat dari tingkat signifikansinya. Betul ya. Nah, Bu, uji F-nya gimana? Oke, sekarang kita lihat untuk PowerPoint-nya ya. Nih, rumusan hipotesisnya ada 3 ya, yang baru ini. H3. H0-nya tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan bagian.
HA3 terdapat perbedaan skor rata-rata karena interaksi antara perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan bagian. Nah, nilai kritis ini dicari saudara ya dari tabel F tingkat signifikansi 5%. Ya, tingkat signifikansi 5%. Nah, sekarang kita tinggal cari DF-nya, saudara. Ya. DF-nya itu dilihat dari mana, Bu? Dari output. Nih, pendidikan itu 2. Ya. 2 dan total, saudara. Totalnya kan 24. Coba antara 2 dengan 12 atau 2 dan 24. Kayaknya sih 12. Mari kita lihat ya. Coba 2 di sini 12 itu 3,89. Oh, benar 12. Pakai yang error ya. Oke, saya ralat nih. DF-nya adalah yang dilihat nih, DF untuk masing-masing variabel. Ini untuk V1, V2-nya pakai yang error. Di sini error itu 12. Jadi DF untuk pendidikan itu 2 dan 12, untuk bagian itu 3 dan 12, untuk pendidikan interaksi dengan bagian itu 6 dan 12. Ya, 6 dan 12. Oke ya, kita cari 2 dan 12. Nih, 2 dan 12. Betul ya, 3,89. Sama dengan di PowerPoint ya. Kemudian 3 dan 12. 3,49. Yang terakhir berapa dan berapa, saudara? 6 ya. 6 dan 12. 3. Nah, coba kita lihat di PowerPoint. Sama ya. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai hitungnya. Nilai hitungnya diambil dari mana, Bu? Nih. Nilai hitungnya itu F hitung ini, saudara. Nih. Pendidikan 6,136. Bagian 0,289. Pendidikan interaksi dengan bagian itu 0,898. Bisa ya? Tuh. Nah, kalau sudah dibandingkan, keputusannya gimana? F hitung yang pertama lebih besar dari F kritisnya, sehingga menolak HO. Betul ya, sama dengan yang Mbak Amin simpulkan tadi. F2 juga sama tuh, menerima HO. Yang F3 menerima HO. Sama, kesimpulannya terdapat skor rata-rata karena perbedaan tingkat pendidikan dan tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena perbedaan bagian dan interaksi. Oke, jangan lupa di print screen ya, saudara ya. Saya lupa tadi. Di print screen dulu. Jadi ada 3 tugas. One way ANOVA, two way ANOVA without, dan two way ANOVA with. Saya lupa tadi sudah belum ya. Saya print screen lagi aja. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, saudara? Bisa ya? Oke. Nah, saudara, tadi one way ANOVA, two way ANOVA sudah kita pelajari ini. Nah, saya coba akan masuk sekilas untuk ANCOVA dan MANCOVA ya. Nanti kita lihat kalau masih ada waktu untuk praktek, kita praktek. Kalau enggak, mari kita lihat penjelasannya dulu di sini. Oke, ANCOVA. Menguji pengaruh satu variabel kategori dan satu variabel kontinu atau skala terhadap satu variabel skala atau kontinu. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 3 unit produksi. Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis pengaruh perbedaan unit kerja dan masa kerja terhadap gaji karyawan. Saudara lihat di sini, kenapa dikatakan ANCOVA? C-nya ini adalah kovariat, saudara. Ya, C-nya ini adalah kovariat. Ya, salah satu variabelnya itu skala. Skala itu apa ya namanya? Ada range-nya, ya.
Kayak di sini masa kerja 1 sampai berapa tahun itu kan skala ya. Misal skala tingkat sakit aja gitu ya, atau sakit banget atau nggak sakit, ini skala ya, itu kovariat. Jadi di sini ANCOVA C-nya ini adalah sebetulnya adalah kovariat ya. Ada satu variabel independen unit kerja, ada satu kovariat dan ada variabel dependen. Ini ANCOVA ya. Ini ANCOVA. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Sebuah perusahaan garmen memiliki 3 unit produksi, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa gaji karyawan dipengaruhi oleh unit produksi dan masa kerja. Tabel berikut ini data tentang gaji karyawan yang dipilih secara random. Gunakan alfa 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa gaji karyawan dipengaruhi oleh unit produksi dan masa kerja. Ya. Oke. Ini ada datanya. Gaji ini variabel kuantitatif, unit ini kategori, kemudian masa kerja ini kuantitatif juga. Ada 3 unit. Ya. Boleh, mari kalau mau kita coba ya, mungkin satu lagi lah untuk ANCOVA masih bisa kita coba. Datanya sudah ada di file yang saya kirimkan, namun belum saya transpose, saudara. Ya, saya belum transpose, jadi kita harus coba tulis satu-satu. Atau coba kalian bisa transpose dulu di Excel-nya. Nih, coba kalian buat seperti ini dulu. Paste-nya ditranspose. Kalau enggak nanti kalian masukkan manual. Ya, oke, mari kita coba ya. File, new data. Variable view kita buat 3. Tadi ada apa aja, sorry. Ada gaji, unit, dan MK. Gaji, unit, dan MK. Masa kerja. Unitnya itu ada value-nya. Di sini enggak. Oke. Unitnya itu 1 unit kerja 1 gitu aja ya. Oke, 1 value-nya di sini. 1 untuk unit kerja 1. 2 unit kerja 2. Dan yang ketiga adalah unit kerja 3. Udah. Sorry kok digaji. Sorry, saudara. Harusnya yang di unit. Ini yang di unit ya. Yang di unit ya. 1 itu unit 1. 2 unit kerja 2. Jangan lupa presensi loh, saudara tadi ya. Unit kerja 3. Oke, tinggal kita masukkan datanya. Mah kita tinggal masukkan aja ya. Nih. Ada yang belum sampai sini? Nah, kalau sudah analyze, sama dengan tadi yang two-way interaction dan without interaction. General linear model, lalu pilih univariate. Nah, gaji kita masukkan di dependent. Fix factor-nya unit, kovariatnya masa kerja. Hati-hati. Yang ada indikasi skala, itu adalah kovariat, berarti kita tinggal masukkan di bagian kovariatnya. Jadi intinya adalah
dari tadi one way ANOVA, two way ANOVA, with and without interaction sama ANCOVA adalah saudara harus tahu mana fixed factor, mana random factornya, ada covariat atau enggak. Karena akan ada hubungannya dengan ketika kalian olah data di SPSS. Nah, kalau sudah oke, hasilnya di print screen dulu, monggo masukkan ke Word. Nih ya. Coba, karena waktunya mepet, saya pengen ada satu orang, kita simpulkan, kita lihat dari tingkat signifikansinya aja. Karena saya berasumsi bahwa saudara sudah bisa ya untuk membandingkan F kritis dengan F hitung. Nah, sekarang dari tingkat signifikansinya aja. Coba, saudara. Ada yang mau coba? Saya bantu deh. Lihatnya dari sini, saudara. Dari masa kerja dan unit aja. Permisi, Bu. Boleh mencoba? Oke, Kartika, silakan. Jadi untuk yang unit kerja itu, karena signifikansinya lebih kecil dari alfa, jadi Yang apa? dia menerima Yang apa, Mbak? yang MK. Oke, MK. Jadi dia menerima HA, menolak HO. Oke, berarti kesimpulannya? Kesimpulannya gaji karyawan dipengaruhi oleh masa kerja. Menerima HA. HA-nya apa sih, Mbak? Berpengaruh atau tidak berpengaruh sih HA-nya? HA-nya berpengaruh, Bu. Karena menyatakan hati-hati. HA itu kan berarti kan sama kan artinya, ya enggak? Iya. Kalau oke, ini saya masukin logika dikit ya. Kalau variabel satu dengan variabel kedua sama, berarti kan artinya dia tidak berpengaruh kan? Misalnya nih, wanita dengan wanita. Ya, kan sama-sama wanita, nggak ngaruh gitu loh. Tidak terdapat perbedaan gitu kan. Nah, kalau misalnya wanita dengan laki-laki, itu kan saling mempengaruhi. Jelas nggak maksud saya? Karena ini kan dua hal yang berbeda. Iya kan? Berarti HA, kalau kalimat pengaruh tidak berpengaruhnya, itu artinya adalah antar variabel itu tidak berpengaruh, karena kan variabelnya sama. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke ya, berarti benar kesimpulannya betul Kak, saya cuma membetulkan kalimatnya aja. Ini karena lebih kecil dari 5%, berarti kan HA diterima ya Mbak? Iya. Berarti tidak berpengaruh. Gitu. Jelas? Oh, ya, jelas, Bu. Ya, coba dibetulkan kalimat kesimpulannya biar teman-teman jelas. Jadi karena signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka HA diterima, maka kesimpulannya gaji karyawan tidak dipengaruhi oleh masa kerja. Ya, betul sekali. Terus? Kemudian untuk unit produksi, karena signifikansinya lebih besar dari alfa, maka HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya gaji karyawan dipengaruhi oleh unit produksi. Ya, betul. Paham ya sekarang ya? Oke, thank you so much Kartika. Nomor berapa? 31626, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, itu saudara latihan kita sampai dengan hari ini. Jadi ada 4 ya, ada 4 nanti 4 kasus yang harus kalian kumpulkan untuk hasil SPSS-nya. Nah, untuk Mancova mungkin besok kalau ada waktu senggang ya, atau ada waktu luang di pertemuan itu akan saya bahas. Cuma untuk Mancova itu untuk Manova ya, apa bedanya dengan ANOVA? Bedanya adalah variabel dependennya itu yang 2, independennya yang 1. Udah, bedanya hanya di situ aja. Kalau yang ANOVA tadi kan dependen 1, independennya 1 ya. Kalau Manova ini
dependennya 2, independennya 1 gitu ya. Oke, Saudara, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Setelah ini saya bukakan tugasnya, Saudara boleh langsung kumpulkan yang sudah selesai. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pas ya waktunya, mungkin saya bisa akhiri kelas praktikum statistika pagi hari ini. Kita sampai jumpa lagi di praktikum minggu depan ya, tentunya dengan materi yang berbeda. Thank you semuanya, selamat pagi.